Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk Bulansi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini. Mohon maaf, izin untuk berbagi sedikit pemahaman saya ya Bu tentang materi budaya positif. Sebelumnya izinkan saya berpantun, boleh Bu? Boleh. Jalan-jalan kota Pati, pulangnya membeli walu. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tujuan para CGP dapat menyampaikan pemahamannya dan penerapan konsep-konsep budaya positif, di mana konsep-konsep budaya positif terbagi 5 materi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi ada peralihan pemahaman kita tentang belajar itu dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Kemudian yang kedua, disiplin positif, yaitu kontrol terhadap diri berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Ada 2, bisa berasal dari motivasi dari dalam diri atau intrinsik, dan juga yang kedua motivasi dari luar atau ekstrinsik. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ada 5, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Misalkan murid kita ke sekolah, kok dia lemas? Setelah kita tanya sebagai guru, kamu kenapa kok lemas sekali nak? Jawabnya, saya belum makan guru. Nah, berarti kebutuhan yang pertama belum terpenuhi, kebutuhan hidup. Berarti dia belum makan. Kemudian yang kedua, penguasaan. Kadang anak-anak kita suka emosinya berlebihan. Setiap hari berlapor, apalagi kalau misalnya kelas kosong. Bu, anak ini, misalnya mukul ini seperti itu. Berarti dia merasa ingin dihargai, penguasaan. Kemudian yang ketiga, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mereka ingin merasa disayang sama gurunya, sama pak gurunya. Yang keempat, kesenangan. Kadang kalau kita lihat anak usil, mungkin dia merasa senang mengusir temannya. Nah, seperti itu. Kemudian kebebasan. Dia ingin bebas, tidak diatur, dia bisa memilih apa yang dia inginkan. Yang kelima, posisi kontrol dan restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Itu sebagai cerminan saya sendiri pribadi Bu, sama selama ini saya posisinya di mana? Yang pertama, kita sebagai penghukum langsung menghakimi anak kalau anak misalnya berbuat salah atau keliru, atau yang kedua membuat rasa bersalah, atau langsung kita bilang anak kamu salah nak, kamu kenapa langsung dimarahi misalnya. Atau yang ketiga, kita menjadi teman bagi mereka. Atau yang keempat, pemantau, kita sebagai melihat perkembangannya, apa yang mereka yakini. Yang kelima, posisi manajer, di mana manajer adalah posisi yang sangat diharapkan, di mana nanti kita sebagai guru, saya juga masih belajar ya Bu, di mana menjadi seorang guru yang memposisikan diri sebagai manajer, tidak langsung menjatuhkan anak. Apalagi kalau anaknya berbuat keliru atau salah, atau emosinya berlebihan. Nah, bagaimana caranya? Selama ini kita sebenarnya sudah melakukan, atau mungkin sebagian tahap-tahap sudah kita lakukan, tapi kita belum menyadarinya. Saya pun sama Bu, baru paham setelah belajar modul ini. Itu tentang segitiga restitusi, di mana dalam kita menyelesaikan suatu permasalahan anak, ternyata ada tahapannya, dan itu pun tidak boleh diloncat, harus urut. Di mana yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga keyakinan kelas. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Kita mengembalikan posisi anak agar punya identitas yang lebih baik. Dia misalnya jam olahraga, anak saya sendiri aja kemarin jam olahraga ada gurunya, tahu-tahu dapat laporan,
dulu si A digigit kakinya cuma gara-gara bermain bola. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru menyelesaikan itu? Tentunya kita harus menyelesaikannya dengan bijak. Nah, di sini posisi manajer sangat diperlukan. Kita bawa anak itu agar menjadi pasti suatu apapun yang dilakukan oleh anak, tentunya dia mempunyai suatu alasan. Nah, kita dekati mereka, kita coba bertanya, apa sih alasan kamu melakukan itu? Oh, ini bu mau bola, saya mau bola itu, mau bola itu. Nah, kita bisa mengarahkan kembali. Sebenarnya ada, kamu tidak salah, betul kamu mau merebut bola. Mungkin caranya yang harus diperhalus. Nah, seperti itu. Kemudian kita bimbing lagi agar dia tahu nih bahwa yang dilakukan itu sebenarnya masih ada cara yang lebih halus. Jadi sampai mereka benar-benar yakin bahwa ada cara lain yang lebih bagus. Jadi yang dilakukan dengan cara memikir itu salah, tapi tidak dengan cara kita langsung bilang dia salah. Kemudian, ini yang tadi yang pertama tentang perubahan paradigma. Kita lakukan kegiatan kepala tangan dulu. Misalnya ada dua, A dan B. Sobeklah secari kertas, tuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kita taruh di tangan kita. Kita menuliskan apa bebas di tangan kita. Kemudian buatlah teman Anda si B untuk sekuat tenaga ingin merebut apa yang di dalam tangan Anda. Nah, pertanyaannya, apakah Anda akan membuka kepala Anda? Kira-kira apa Bu? Kalau misalnya Anda sedang menggenggam sesuatu yang mungkin Anda tuh merasa itu sangat berharga bagi diri Anda, apa yang akan Anda lakukan? Tetap memepalkan tangan atau mau membuka tangan? Bertahan. Ada yang bertahan. Alasannya apa guys? Alasannya apa kalau bertahan? Tidak membuka kepala tangan. Menurut sih kita benar. Ada yang menjawab membuka? Atau semuanya mental? Nah, berarti kita yang memegang kendali ya, kita akan membuka atau kita akan menepal. Kalau memang dirasa itu sangat berharga bagi kita, seperti kata Bu sih, kita berhak memegangnya dengan erat. Tapi mungkin ada pendapat lain, mungkin bisa saja dibuka. Saya ini berbagi misalnya dengan orang lain, karena itu menurut saya itu sesuatu yang bisa kita tularkan ke orang lain, karena lebih baik kalau banyak orang yang tahu semakin baik. Ada juga seperti itu. Jadi jawabannya itu bisa juga dibuka atau ditutup. Ini kemudian jawabannya. Ada yang bersedia membuka, ada pula yang tetap menutup. Nah, membuka ataupun menutup itu tergantung pada diri kita sendiri. Sesuai kebutuhan, tujuannya apa? Seperti tadi, polisi bilang, kamu sangat berharga bagi saya tidak akan memberikan kepada yang lain. Atau mungkin ada jawaban juga, kamu buka, kalau itu sesuatu yang bisa kita bagi ke yang lain, tidak masalah. Jadi ada tujuannya. Begitupun anak, kita tidak bisa langsung bilang anak itu salah atau anak itu tidak benar atau anak itu bodoh atau apa misalnya. Jadi pasti melakukan itu karena punya alasan. Tadi saya contoh di awal, kok kamu lemas sekali Mak? Kenapa? Kok belum makan, belum sarapan, tak ya? Berarti dia alasannya, dia punya alasan kenapa dia lemas. Terus ada yang terlambat. Kenapa kamu terlambat Nak? Kesiangan. Seperti misalnya. Di balik kesiangannya pasti ada alasan lain seperti itu. Jadi kita sendiri yang mengontrol apakah kita mau membuka atau menutup kepala kita. Seperti tadi yang dipaparkan di awal bahwa kita harus berubah mindsetnya, di mana dari stimulus ke respon kita ubah menjadi kontrol diri yang nantinya akan terciptalah budaya yang positif, itu disiplin diri. Nah, ini sudah dituliskan dari beberapa contoh
perubahan kerangka berpikir dari yang tadinya stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita, karena kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pasti setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, tidak mungkin sama dengan kita. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin selama ini saya sebelum tahu juga sama. Kalau buruk pasti dia salah. Padahal sebenarnya saya pun salah. Tidak seperti itu. Kata anak berbuat salah atau memiliki emosi yang berlebih itu karena suatu alasan. Nah, alasannya apa? Inilah tugas kita sebagai guru untuk menuntunnya agar waktunya menjadi lebih baik. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu tidak benar. Benar adalah hanya diri kita yang bisa mengontrol. Orang lain memaksa apapun kita, tapi kalau kita tidak ada kemauan, tidak akan bisa terlaksana. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat berjuang gagal. Ketika sudah dirayu-rayu, baru mindsetnya baru dipaksa. Nah, itu pun pendapat yang keliru. Yang benar adalah kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, cara-cara baru bagaimana memperbaiki waktu yang lebih baik. Kemudian mindset yang lama, model berpikir menang, hanya 26 atau berapa. Tapi untuk teori kontrol, mindsetnya harus tinggi. Anak itu merdeka. Dia punya berkembang sesuai dengan kodratnya, hak-haknya. Tugas kita sebagai guru hanya menuntunnya. Itu sangat berarti dari KHD. Saya pun yang ini, seperti saya itu banyak yang harus dibenahi. Sungguh luar biasa diberikan kesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Nah, apa makna disiplin? Karena suatu budaya yang positif pasti identik dengan disiplin. Disiplin sering kita dengar ya, disiplin itu apa ya? Disiplin apa itu? Iya, identiknya mematuhi peraturan ya. Ya betul, identiknya mematuhi aturan. Kalau kita tidak mematuhi aturan, nanti terkena sanksi atau hukuman. Nah, itu pelanggaran gitu. Mindset kita seperti itu. Jadi itu sebenarnya disiplin itu berkenaan dengan disiplin diri. Kalau kita hanya misalnya takut dihukum, takut ditegur guru, berarti kita belum memiliki disiplin diri yang positif. Artinya itu kita melakukannya masih karena takut dihukum, atau kita melakukan hal yang ingin dihargai orang, ingin dipuji orang, seperti itu. Tapi kita jarang berpikir kita melakukan disiplin sebenarnya tujuannya apa, seperti itu. Apa sesungguhnya disiplin sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal? Ini saya ada beberapa pertanyaan buat saya juga. Bagaimana kita berperilaku? Sudahkah sesuai? Sesuai punya dia, menjawab kita sendiri. Mengapa kita melakukannya? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena dorongan dari dalam diri atau dari luar? Selanjutnya, dari dalam diri, insya Allah. Itu sudah benar-benar iya, luar biasa keren memiliki disiplin dan disiplin. Semoga anak-anak kita pun sama ya Bu, benar-benar mereka disiplin bukan karena takut diomeli guru, Pak Guru, tapi karena memang benar-benar iya kesadaran diri. Selanjutnya, apa nih kira-kira alasan kita melakukan sesuatu? Untuk mendapatkan semua atau mendapat hadiah, pujian, ya betul. Apa alasannya seperti itu? Tapi jika benar-benar kita murni, alasan kita adalah karena memang kita ingin menghargai diri kita sendiri, oh berarti Masya Allah itu luar biasa ya bukan? Disiplin dirinya sudah benar-benar tertanam, dan itu yang sedang saya coba ke anak-anak kita. Kadang-kadang masih ada juga anak-anak yang setiap hari berkembang karena memang susah untuk tidur lebih awal, sekarang begadang. Apa yang ditonton? Ada kartun atau apa kalau ditanya. Nah,
Menurut Diary Dawson dalam bukunya Reasons for Discipline, ada 3 alasan yang mendorong seseorang itu berperilaku yang positif. Apa saja? Untuk menghindari hukuman, agar tidak ditegur, tidak dihukum sama guru, sama pak guru. Jadi saya selalu menaati aturan. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan. Nanti kalau kamu berhasil, ibu kasih ini ya. Kalau kamu tidak terlambat lagi, ibu beri ini. Ada imbalannya, ada yang ingin dihadapkan. Atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kira-kira yang paling bagus yang nomor 1, 2, atau 3? Nomor 3 ya. Nomor 3 betul. Bagaimana cara kita bisa menghargai orang lain sekaligus menghargai diri sendiri. Arti kata disiplin ini keseluruhannya ya Bu, berasal dari bahasa disiplin yang artinya belajar. Memang untuk disiplin itu kita sebenarnya arti kata itu belajar. Bagaimana belajar untuk menghargai diri sendiri, bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan sendiri, kan seperti itu ya Bu. Dia akan berusaha mengontrol dirinya, mewujudkan tujuan yang mulia, yaitu memilih perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan mewujudkan siswa yang merdeka. Salah satunya adalah memiliki disiplin diri yang kuat, di mana motivasi yang benar-benar datang dari dalam diri mereka, bukan dari luar atau lingkungan sekitarnya. Nah, ketika kita sudah menerapkan disiplin, tentunya ada karakter, ada nilai yang akan tumbuh yang melekat pada diri anak. Kalau sekarang dalam kurikulum Merdeka, apa itu karakter yang diharapkan? Oke, yang 5, tidak. Dimana memang nilai-nilai kebajikan yang diharapkan adalah nilai-nilai dari P5 itu tertanam dalam diri anak. Nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat yang positif yang baik, yang memiliki tujuan yang mulia tentunya. Nah, nilai-nilai tersebut mereka selalu artinya tidak memandang suku, bahasa, atau agama, semuanya sama. Jadi semua anak Indonesia harus merdeka, mendapatkan pengajaran yang merdeka, yang memiliki nilai-nilai karakter waktu belajar Pancasila. Nah, sebagaimana kita tahu, seperti ada lagunya ya Bu. Tahu lagunya Bu? Yang pernah belajar Pancasila, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, keroyokan manis seperti tadi. Kreasi dan bernalar ya. Masih dengan ya, kalau yang kelas 1 dan kelas 4 pasti tidak asing ya Bu. Iya. Mungkin yang kalau kelas 2, 3, maaf ya Bu. 5, 6 karena belum merdeka jadi masih kelihatan asing ya Bu ya. Merdeka sebenarnya mas sudah merdeka Bu, sudah. Sebenarnya setiap hari cuma namanya aja yang berganti Bu. Padahal setiap hari pun kita sudah memerdekakan anak-anak ya Bu ya. Cuma namanya sekarang lebih keren. P5, profil penguatan pelajar Pancasila. Itu memang benar-benar nilai-nilai kebajikan yang diharapkan ada dalam diri anak. Nah, ini beberapa contoh yang sebenarnya sering saya bilang tadi Bu, sebenarnya kita yang mau yang berbulu merdeka, mau yang K13 atau dulu KTSP atau 2014, 2004 ya atau KBK, sebenarnya kita sudah melakukannya dari dulu. Dari saya kecil ya Bu, dari saya masih duduk di TK, SD sampai guru besar saya, ada yang sudah almarhum, ada yang masih alhamdulillah sehat. Yang setiap hari dilakukan di kelas sederhana saja Bu, seperti berbaris, ya, kemudian nyanyi lagu wajib, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, dan mencoba pembelajaran yang melatih bagaimana menanamkan rasa kemandirian kepada siswa, kemudian gotong royong kepada siswa, dan juga bernalar kritis.
di mana menurut itu bagaimana kita ajarkan untuk selalu berbagi, bekerja sama dalam kelompok, dan juga murid mampu memproses informasi yang dia peroleh dalam bentuk pendapat biasanya. Dan di dalam budaya positif itu, agar anak lebih yakin dengan nilai-nilai kebajikan itu, saya mencoba memakai kesepakatan kelas. Nah, memang saya pun baru buat itu karena jadi saya tahu dari sini. Jadi masing-masing anak menuliskan apa saja yang menurut dia baik. Dia tulis sendiri, dia tempel sendiri. Nah, itu nanti menjadi kesepakatan kelas dan harus dilaksanakan oleh semuanya. Kalau ini video kemarin demonstrasi saya itu tadi yang melaksanakan penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Bisa dilihat juga ada di dalam YouTube juga. Mungkin itu sekilas ibu tentang budaya positif dari saya. Sekitarnya ada yang mau berbagi pengalaman ibu, Pak? Boleh dipersilakan. Mungkin saya masih jauh ya Bu, yang namanya saya masih belajar, banyak yang lebih senior dari saya di sini. Tentunya seperti kata disiplin itu, tapi kata disiplin belajar itu tidak mengenal usia. Bahkan yang masih Masya Allah luar biasa tetap semangat. Kadang-kadang kita yang muda malah jadi menanggung karena senior memiliki semangat luar biasa, kita yang masih di bawah harus mengikuti apa yang menjadi semangat dulu. Dipersilakan Bu, Pak yang ingin berbagi pengalamannya dari peristiwa. Iya, bertanya boleh. Dibagi. Silakan Bu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan yang saya tanyakan di sini. Di kelas saya itu ada dua orang yang belum bisa baca, tapi kita ajak untuk belajar ke depan, belajar berdua gitu supaya bisa belajar, tapi tetap kita nggak mau. Gimana cara kita mengatasinya ibu supaya dia itu semangat itu mau itu jalani? Terima kasih. Maaf apabila memberikan pertanyaan. Terima kasih Bu Lensi. Kasus Bu Lensi sama kayak saya Bu. PR saya sampai sekarang tidak mau, belum bisa baca ya Bu Lensi. Iya. Jadi gimana nanti naik kelasnya? Itu sudah pernah tinggal kelas belum Bu Lensi? Ya. Sudah pernah tinggal kelas? Yang satu orang sudah belum. Tapi kemarin hampir tinggal kelas juga itu yang. Cuma karena masih ada sesuatu ya yang ditolak ya. Betul. Apa yang murid Bu Lensi sama saya juga punya. Saya pengen ngajarin gitu di depan, gitu kan. Tapi dia nggak mau. Apa malu apa gimana ya? Ya itu Bu, seperti tadi bilang, itu bisa diselesaikan tadi yang namanya segitiga restitusi. Itu pun sedang saya coba terapkan Bu Lensi. Bagaimana cara anak nih agar motivasi ya? Sebenarnya kita sudah berusaha ya Bu ya. Iya udah kita Cuma motivasi dari dia kan, dia belum ada kemauan untuk mau belajar membaca. Nah, tapi kalau anaknya rajin ya Bu, rajin sekolah. itu. Jadi kita pun masih ada nilai ya Bu, Ya, nilai lebih ada. gitu ya. Dari nilai positif anak itu, alhamdulillah dia rajin ke sekolah, rajin Tapi belajar. kalau yang satu yang tinggal kelas Bu, nah di dalam keluarganya dia sebenarnya fungsi kan cari duit. Jadi kayak menguraban. Oh yang satunya karena dibebani ya, secara langsung ya Bu ya. Tapi kalau misalkan orang tuanya enggak pernah saya suruh anak saya nyari duit. Tapi itu saya bilang, dia orang tuh itu di jalanan bawa baju-baju. Yang mama ya Bu ya, minta maaf ya. Ini baju-baju itu. Nanti satu hati Bu Lensi, betul. Saya punya satu begitu. Sampai ada yang guru yang enggak sendiri. Minta guru jalan. Kalau yang minta itu, dia sudah mulai bisa menyusun beberapa kata kalimat
tapi belum lancar. Kalau yang satunya memang anak tidak kelas, sama seperti Bu Yanti, dia belum bisa baca. Tapi mungkin kita tidak boleh maksa ya. Kalau kata Kak Hadi kan, Iya. kita tidak boleh maksa ya Bu. Iya, jadi kita kan kayak ya udah pas lah, ketika kamu mau naik kelas mau enggak, yang penting itu usaha kamu suatu ke depan kita berjalan sama-sama nggak mau kita terserah. Jadi ada permasalahan kan? Iya. Jadi seolah kan jadi PR tergantung ya. Jadi kita kayak beban gitu loh. Kita ngajar-ngajar ada yang tidak bisa baca, 12 3 gitu. Ya, mungkin kita bisa mencari kelebihan ya Bu. Tapi maksud saya Bu, anak ini nggak bisa baca, tapi kalau perilaku maaf masih baik anaknya. Maksudnya tidak suka bikin emosi yang berlebihan atau bagaimana. Sebenarnya lah kayak keluar jalan-jalan. Berarti memang seluruh Itu ya. di tembok itu kan kemarin udah ditegur itu, yang nggak naik kelas tuh. Anak buahnya Pak itu kemarin. Ya Bu, itulah apa yang disebut kehadir. Bagaimana cara kita menuntun? Pokoknya kalau saya bahasa kehadir itu yang melekat di saya itu menuntun Bu Lesti. Salah saya dengan bagaimana cara menuntun? Ternyata kita nggak boleh memaksa. Nah, Itu kan itu. ya. Nah, Jadi makanya kita nggak boleh memaksa. Jadi tidak mau, yang penting dianya masih mau sekolah. Nah Ya. seperti itu Ibu ya jadinya ya. ya, Masih cuma mau saya sekolah. panggil orangnya Bu. Panggil Saya orang mau tua. tahu anak ini kalau nggak bisa naik kelas, baca nggak bisa naik kelas. Oh Ma, dari sekarang saya supaya maksud saya tuh biar ibunya loh yang genjot di rumah gitu. Jadi Ibu seperti membuat kesepakatan Ya. orang tua. Ya, itu juga mungkin salah satu cara bulan sih, Masya Allah ya. Kita membuat kesepakatan. Karena kadang-kadang memang kalau anak itu belum memiliki motivasi dari diri, mungkin masih butuh bantuan dari luar ya Bu, baik dari gurunya maupun dari sekolah. Ya sama Bu, kayak saya juga sama. Tapi alhamdulillahnya, itu tadi saya bilang, masih di sekolah. Absen juga, berarti dia jarang bolos atau apa, dan dia masih berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada, masih ada ininya ya Bu. Memang kita harus pelan-pelan ya Bu. Benar, memang kalau menonton sekali itu melatih kesabaran Bu. Kalau saya pribadi sendiri, kadang-kadang kita terbawa emosi juga ya Bu. Deket kalau saya Bu. Lagi maka kayak apalagi saya baru di sini kelas 3. Selebihnya saya kelas 5, kelas 6. Jadi menghadapi anak-anak yang umur itu Anak pelajar ya Bu, mau ke iya, kelas jadi kita kan kalau udah kelas 5 kelas 6 kan udah mulai membawakan dewasa pikiran dikit itu remaja udah mulai bisa merubah sikap. Kalau yang gini kan masih siapa lu kayak gitu masih egonya tinggi. ibaratnya masih butuh kebutuhan kasih sayang lebih Iya, ya Bu ya. kayak kita. Perhatian kita rasakan Tapi sayang. kita perhatikan dia nggak mau. Nah itu Bu, memang susahnya tantangannya seorang guru. Memang guru kan awet muda kalau kata orang. Ya. Kalau iya Bu, awet muda tantangan seperti itu. Karena memang menghadapi anak yang tidak cuma satu ya Bu. Apalagi boleh hasil berapa sudah beberapa generasi ya. Menurut saya juga ya seperti itu Bu. Memang masih menjadi apa nih titiknya kita yang bisa memecahkan ya kita sendiri ya Bu. Kita misalnya bertanya ke orang atau mendapat orang, tapi kalau pendapat itu kita coba implementasikan ternyata masih belum berhasil, mungkin kita coba cara yang lain. Seperti itu ya Bu. Iya, selalu seperti itu karena memang kita tidak boleh memaksa. Kalau saya berpikir gini, apakah saya salah karena di depan-depan anak-anak itu dia saya panggil atau dia merasa malu? Itu kadang saya bertanya ya, kenapa anak tidak mau? Atau mungkin karena saya panggil di depan teman-temannya, dia merasa malu. Apa nanti saya coba dulu berdua, kamu jangan pulang, kita berdua, saya coba dulu. Oke, siap. Berarti bulan sih akan mencoba menjadi manajer, ya posisi manajer. Kalau mungkin yang kemarin masih membuat dia jadi kok salah banget itu kan Ibu ya. Saya dipanggil di depan seperti itu. Dia belum bertrauma, saya masa dipanggil di depan dengan teman saya walaupun saya bisa. Ya, mungkin juga seperti itu ya Bu. Ya Bu Lensi, terima kasih. Pengalamannya Masya Allah luar biasa ya Bu Lensi. Terima kasih. Pengalamannya banyak. Udah. Ya, saya sudah banyak belajar. Belajar itu kan tidak hanya dari buku ya Bu. Justru pengalaman itu yang sangat berharga dan sangat luar biasa. Mungkin apa yang saya sampaikan coba
Bu ya. Tadi di awal saya buka pakai pantun. Boleh dibuka pakai pantun tidak? Boleh. Ada lagi nih yang mau Ada nih, katanya pertama nih. bertanya. Oh, bertanya lagi Bu. Iya, kalau kita memberikan pujian kepada murid itu Bagus Kak. kira-kira Seperti yang tadi ya Bu, yang memberi pujian. penghargaannya kepada murid misalnya kita lihat kita kan kita beri pujian. Kalau saya sebenarnya sih boleh ya Bu. Tapi kalau yang tadi kita lakukan, kalau berdasarkan saya pahami tadi dalam modul itu ya Bu, kalau kita melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan itu ternyata keliru ya kan. Tapi kalau kita sudah melakukan hal benar misalnya, terus tiba-tiba guru kita memberikan pujian, kalau menurut saya itu di luar ibaratnya kayak bonus ya Bu. Malah tuh menurut saya itu boleh saja Bu. Yang penting apa yang dilakukan itu awalnya tidak mengharapkan imbalan. Kebetulan dia sudah melakukan perbuatan yang baik, dia dapat pujian, dia dapat hadiah, berarti itu bonus buat dianya, penghargaan. Tapi kembali lagi motivasi itu kita berbuat melakukan sesuatu yang akan tertanam dalam diri. Supaya dia lebih semangat ya. Iya. Memberi pujian bukan harus kata-kata Bu Rama, dari aku. Ya, itu bukannya penghargaan apa Kalau dia misalnya disuruh ke depan kan, dia benar. Ya, dia berani dia ke depan kita udah Jadi hal sederhana ya Bu, bonusnya ya. Semangat ya. Dari kata-kata gitu Iya, ya. dia Tidak besok disuruh mau lagi. Betul sekali. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ada lagi Bu? Cukup ya? Maaf saya tutup ya Bu. Pergi ke pasar membeli pepaya, Iya. pulangnya membeli es selasi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan kelas 11. Saya melakukan hal-hal positif. Saya merasa lebih tenang dan lebih tenang. Tapi itu saja yang saya sampaikan nyaman dan tenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Putri Ramadhania. Saya ingin menyampaikan rasa saya setelah melaksanakan hal yang positif. Saya merasa nyaman melaksanakan hal yang positif. Rasa saya damai. Terasa saya lebih disiplin, bermandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa aman-aman. Saja saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucia Simedimada, guru SPN Laguna Bunga, kelas 3. Tadi saya sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Dewi Rizky yang mengikuti BGP Guru Penggerak. Nah, setelah saya mendengarkan pemaparannya, sungguh saya banyak masukan-masukan, dan setiap perilaku anak ternyata memiliki tujuan yang baik. Walaupun tidak baik, kebutuhan setiap anak berbeda. Kebutuhan mereka tidak terpenuhi akan menyimpang aturan. Karena itu, motivasi diri sangat penting untuk mewujudkan disiplin. Jadi, kalau murid-murid kita, teman-teman bersalah, jangan langsung dicela. Tapi harus kita memperbaiki perilaku dengan segitiga restitusi. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang kami ucapkan untuk paparan yang kami dengar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.